Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. A few moments later. Halo semuanya, kami akan membahas materi mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Nah, adapun poin-poin yang akan kami sampaikan antara lain yang pertama, pengertian perawatan dan pemeliharaan. Yang kedua, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Dan yang terakhir, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan untuk selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, perawatan adalah usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak terjadi kerusakan dan tetap terjaga. Selain itu, perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan, atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk dipergunakan lagi. Perawatan dan peralatan sarana dan prasarana di dalam gudang juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memperpanjang umur pakai, pengoptimalan kinerja, serta mencegah kerusakan atau kegagalan pada barang yang tersimpan. Tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang antara lain, yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, menjamin kelancaran kegiatan perusahaan. Yang kelima, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Yang keenam, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang kedelapan, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang sembilan, meningkatkan budaya perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Baik, selanjutnya, manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang antara lain yang pertama, jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu melakukan perbaikan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, akan enak dipandang atau dilihat. Yang kelima, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Menurut Purwanto dan Muhammad Ali, tahun 2008 nomor 224 menyatakan, secara umum klarifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, time-based maintenance, yaitu merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan suatu operasi
dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua yaitu condition based maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah atau belum waktunya melaksanakan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu breakdown maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan suatu peralatan karena terjadinya kerusakan pada peralatan tersebut. Yang terakhir yaitu reliability centered maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Nah, ini dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di gudang. Jadi, manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang itu untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di gudang itu tetap dalam kondisi yang baik. Itulah makanya diperlukan adanya manajemen perawatan dan juga pemeliharaan yang baik. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberdayaan, dan pengawasan seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan yang baik agar hasil yang didapat juga baik. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang baik atau siap pakai. Berkaitan dengan sarana dan prasarana perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terjaga. Perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk dipergunakan lagi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.